Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Rico Ramadan Setiawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saat ini adalah praktikum basis data pertama, yaitu pendahuluan PLSDR. Langsung saja kita masuk slide pertama. Tujuan pembelajaran: memahami bagian executable dari PLSDR block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Tentang PLSQL. PLSQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan dari Structured Query Language, yaitu basis standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan menggunakan PLSQL. Yang pertama adalah terintegrasi, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tool. Pengembangan program yang bersifat modular dapat dipecahkan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Portable. Program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan sistem operasi dan platform yang berbeda. Sintaks PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter, simple dan compound symbol, identifier, termasuk reserved words atau keywords, iteral, dan yang terakhir adalah komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier: maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscores, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dalam kolom database. Bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: Binning sama dengan Desi Rahmawati Syarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar. Komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decode. Yang kedua, fungsi group seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL seperti v_mailing_address sama dengan pinning CHR10, v_address atau CHR10 atau v_z. V ini sama dengan lower v ini. Lanjut ke konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data: to char, to date, to number. Contoh konversi tipe data: declare date to date
seperti yang disebutkan 12 Januari 2001 DD Mon Year bikin. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin dan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block bisa kita lihat pada gambar pada slide ke-10 ini. Penentuan ruang lingkup dengan tanda berikut. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda seperti berikut untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini. Pada seperti ini, operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL. Logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parantesis, kurung buka tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial yang dilambangkan dengan bintang-bintang 2 kali. Ringkasan. Telah dipelajari sintaks dari bagian-bagian PLSQL, memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang, PLSQL programming, function, konversi tipe data, dan operator. Soal 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Bisa kita lihat yang A, declare, PID number 4, terdapat benar-benar legal di sana. Dan untuk yang B, kenapa ilegal? Karena tidak pernah ada tipe variabel varchar 2 dalam statement PLSQL. Yang kedua, declare, birthday, date not null, itu tidak pernah ada hal-hal yang seperti itu. Dan yang kedua langsung, dan yang keempat, yang D, declare, langsung mendeklarasikan, itu sangat salah atau bisa disebut sebagai ilegal. Yang kedua, pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Bisa kita lihat. Yang ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan 2 cara. Cara pertama menggunakan bin variabel dengan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.put_line. Pada yang di blok hijau ini, kita menggunakan cara dbms dengan coding output.put_line. Nomor 4, buat code PLSQL yang mendeklarasikan 2 variabel dan masing-masing nilainya berikut. Kita lihat di sini output, tidak perlu saya terangkan satu persatu. Dan soal yang kedua, ini dia code-nya. Kemudian menentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Beserta di situ sudah ada jawabannya. Yang kedua, buat blok PLSQL yang dapat menerima 2 buah bilangan yang berasal dari 2 variabel. Gunakan perintah define yang B, kemudian lewatkan 2 nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.put_time. Buat programnya. Di sini program yang telah saya buat, yang saya blok warna hijau ini adalah merupakan program.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ridho Ramadan Ribiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.